Halaman 33 sudah ketemu semua? Ketemu? Baik. Kita nyampai nyampai fi'lul amri. Nyampai fi'lul amri. Nah, fi'lul amri itu adalah sebuah kata perintah yang dimana dia selalu mabni. Tetapi dia mabninya ada empat keadaan. Mabninya ada empat keadaan. Kalau fi'il madhi, mabninya ada tiga keadaan. Alal fathah, alal fathi, alal dhammi, alal sukun. Tapi kalau fi'lul amri atau kata perintah ini dia mabninya empat keadaan. Mabninya empat keadaan. Apa saja? Yang pertama mabni ala sukun. Yang pertama mabni ala sukun. Jadi fi'il amri ini dia ada empat keadaan. Tuh, dua, tiga, empat. Yang pertama mabni ala sukun. Yang kedua mabni ala hadfi harfi al-illah. Yang selanjutnya mabni ala hadfi harf nun. Kemudian yang keempat mabni ala al-fat. Nah, kalau fi'il amri itu mabninya empat keadaan. Kalau fi'il madhi mabninya ada tiga keadaan. Apa itu fi'il amri? Fi'il amri adalah sebuah kata kerja yang bersifat memerintahkan. Dan dia keadaannya selalu mabni dan mabninya empat keadaan. Yang pertama mabni ala sukun, yang kedua mabni ala hadfi harfil illah, yang ketiga mabni ala hadfi harfin nun, yang keempat mabni alal fathi. Nah, kita satu-satu mabni ala sukun. Mabni ala sukun itu jika dalam keadaan lam yattasil bihi syai'un, tidak disandingkan dengan apapun, baik nun niswah, baik wawul jamaah dan lain sebagainya. Seperti halnya idhab, tidak disandingkan dengan apapun atau tidak bersambung dengan apapun. Ijlis, tidak disandingkan dengan apapun dan tidak disambungkan dengan apapun. Udkhul, tidak disandingkan dengan apapun dan tidak dikaitkan dengan apapun. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalian bisa menentukan harokat huruf pertama? Kenapa menjadi ijlis? Kenapa pada dakhala yadkhulu menjadi udkhul? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wazannya, baik, mengikuti wazannya. Apa yang diperhatikan dari wazannya sehingga kita bisa mengetahui dia itu kasroh dan dia itu dhammah? Labas. Bakun, yang lainnya? Ada lagi jawaban yang lainnya? Yang diperhatikan adalah harokat ainul fi'li pada fi'il mudhari. Ainul fi'li pada fi'il mudhari. Nah, Ustaz jelaskan ya, apa itu ainul fi'li? Nah,
Dalam wazan sorof kita memakai wazan fa'ala. Nah ini namanya fa'ul fi'li. Ini namanya ainul fi'li. Ini namanya lamul fi'li. Tamam? Ini fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Jadi huruf pertama pada kata dalam bahasa Arab itu namanya fa'ul fi'li dalam fi'il ya. Yang kedua adalah ainul fi'li, yang ketiga adalah lamul fi'li. Oke. Nah, sekarang sebelum kita membuat fi'il amr, itu kita harus memudhorekkan terlebih dahulu fi'il madinya. Ini fi'il madi, fa'ala. Fi'il mudhari'nya apa? Yaf. Fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya apa? Yaf'alu. Oke. Yaf'alu dan yaf'ulu. Baik. Oke, ada dua ya. Baik. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah harokat ainul fi'li. Harokat ainul fi'linya. Tamam? Tamam. Kalau dia fathah atau kasroh, ya. Kalau ainul fi'linya fathah atau kasroh, maka baik jangan itu dulu. Nah, sebelum kita merubah ke fi'il amr, maka yang pertama kali dihilangkan adalah huruful mudhari'anya. Huruf ya-nya yang dihilangkan. Jadi yaf'alu menjadi sukun, kemudian nah oke. Paham sampai sini? Ya-nya dihilangkan. Ya-nya dihilangkan. Kemudian pindahkan. Cara yang kedua buat fi'il amr adalah kemudian mensukunkan harokat lamul fi'linya. Lamul fi'linya disukunkan. Lamul fi'linya disukunkan. Awalnya dhamma menjadi sukun. Jadi susah kan bacanya al. Karena di sini nggak ada huruf. Nggak mungkin didahului dengan sukun dan tidak dibaca. Maka ditambahkan hamzah wasal. Nah, setelah ditambahkan hamzah wasal, baru ditentukan harokat pada hamzah wasal tersebut. Kalau dia fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya diharokati kasroh. If'al, idhab, zahaba yadhabu, idhab. Jalasa yajlisu, ijlis. Ya. Nah, fa'ala yaf'ulu. Karena ini dhammah, maka hamzah wasalnya kita berikan harokat dhammah. Udkhul atau uf'ul. Faham sampai sini? Halo? Baik, itu cara membuat fi'il amr. Cara membuat fi'il amr. Fi'il amr. Ada namanya amr di antara kalian? La yujad. Naam. Ala sukun pertama fi'il amr mabni ala sukun. Ala sukun adalah idza lam yattasil bihi syai'un. Di situ di buku ada idza lam yattasil bihi syai'un, jika tidak tidak tersambung dengan apapun. Ijlis, udkhul, idhab. Apalagi imsah. Apalagi irji'. Apalagi dan yang lain sebagainya. Dia mabni ala ijlis, istami', ini mabni ala sukun. Iqra, ya, masya Allah, iya masya Allah. Nah kemudian yang kedua mabni ala hadfi harfil illah. Apa yang dimaksud huruful illah? Ada yang bisa
menyebutkan apa yang dimaksud huruful illah? Pak, huruf-huruf yang berpenyakit. Apa saja huruf-huruf yang berpenyakit? Alif, waw, dan ya. Ya, bagus. Alif dan waw dan ya. Itu adalah huruful illah. Nah, jika di dalam sebuah fiil terdapat huruf illah pada huruf yang terakhir, maka ketika dia dijadikan fiil amr, maka huruf illahnya ditendang. Ditendang atau dihilangkan. Coba sebutkan fiil yang akhirnya huruf illah. Coba sebutkan. Coba sebutkan. Adrian, coba Adrian. La tadri. Hah? Kola, kul. Itu bukan uf'uli, bukan. Kul itu huruf ilah. Huruf ilahnya ada di yang kedua. Coba kalau lihat. Bukan yang terakhir. Tuh. Kola. Alifnya berada di tengah. Yang pengen Ustaz berada di terakhir. Ro'a. Benar. Ro'a. Huruf ilahnya mana? Ya-nya. Alif bengkok. Alif bengkok lebih mudah. Atau alif layyinah. Baik. Nah, ro'a. Fi'il mudhari'nya ro'a apa? Ya, ro. Baik. Nah, ketika membuat fi'il amr, itu harus dijadikan fi'il mudhari' terlebih dahulu. Nah, berarti sudah fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua harus dibuang huruful mudhara'ahnya. Huruful mudhara'ah itu Anita ya. Kalau kalian ingat-ingat Anita. Huruful mudhara'ah itu Anita. Anita adhabu nadhabu nun yadhabu ya tadhabu. Nah, itu huruful mudhara'ah, disingkatnya Anita. Ya, apa? Istrinya Roma, Ani. Baik, hafal ya. Pokoknya ini namanya adalah huruful mudhara'ah. Huruful mudhara'ah disingkat Anita. Baik. Ketika sudah dibuang ya-nya kemudian ro-nya ya-nya disukunkan ro ya. Nggak mungkin kan ro ya. Maka hadfu harfil illah. Jadi ro. Jadi ro. Ya. Masya yamshi juga. Masya yamshi. Jadi imshi. Masya yamshi. Jadi shi. Kenapa saat itu kan kasroh? Kok bukan mabni alal kasri? Bukan, karena kasroh ini adalah harokat asal. Masya yamshi. Ya kan? Masya yamshi. Jadi imshi. Nah, mabninya ala hadfi harfil illa. Karena huruf ilahnya dibuang. Imshi.
atau irmi. Ro. Imshi, irmi. Irmi kan dari kata Roma, yarmi, irmi. Tamam? Baik. Yang kedua, ala hadfi harfi nun. Hadfi harfi nun. Contohnya, kulu. Terus apa lagi? Usjudu. Kulu usjudu udkhulu. Nah, coba jelaskan kenapa yang terakhir itu waw sama alif tetapi disebutnya ala hadfi harfin nun. Ah, betul. Karena asalnya adalah yakulun. Betul? Yasjudun. Yadkhulun. Nah, karena dihapus dan wawunya adalah wawu jamaah, maka dia ala hadfi harfin nun. Seperti pula idhaba. Karena awalnya yad habani. Baik. Jadi ala hadfi harfin nun pada posisi apa? Idza tasalat bil alif al itsnain au waul jamaah, dan kondisi yang ketiga au yaul mukhatabah. Kondisi yang ketiga yaul mukhatabah id habina. Jadi id habi. Jadi id habi. Awalnya karena ada nunnya. Karena dia di jazm di apa? Dia mabni, harus dihilangkan nunnya jadi idhabi. Idhabi, uktubi, udkhuli. Itu litisalihi bi ya'i al mukhatabah. Ini namanya ya mukhatabah. Ya yang ditunjukkan untuk anti. Ya yang ditunjukkan untuk anti atau kamu. Baik. Yang terakhir itu adalah alal fathi. Alal fathi. Litisalihi binuni taukid. Alal fathi litisalihi binuni taukid. Seperti idha banna. Idhabanna atau idha ban. Apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun untuk menguatkan fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Nah, nun taukid dibagi menjadi dua. Ada nun taukid sakilah, ada nun taukid mukhaffafah. Nun taukid sakilah ada tasdidnya. Idhabanna, uktulanna, udkhulanna, ukhrujanna. Nah, kalau nun taukid khafifah atau mukhaffafah, idhaban, udkhulan. Nah, dia mabni alal fathi karena lamul fi'ilnya berharokatkan fathah. Hal min soal ayyuhal ahbab. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kita buka diskusi. Sisa terakhir adalah fi'lu al-mudhari'. Sisa yang terakhir adalah fi'lu al-mudhari'. Oh ya,
tambahan di dalam perubahan fi'il amr ketika ketika ya ketika faul fi'linya dia berharokat, maka tidak perlu ditambahkan hamzah wasol. Ketika faul fi'linya ketika faul fi'linya dia berharokat, tidak perlu ditambahkan hamzah wasol. Seperti naqasha yunaqishu. Naqasha. Naqasha yunaqishu. Nah, faul fi'linya kan ini. Ya kan? Nih. Faul fi'linya ini. Fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Faul fi'linya kan ini nih. Nih. Faul fi'ilnya ini. Yunaqishu. Maka tidak perlu lagi ditambahkan alif, tetapi cukup dihilangkan ya mudoroknya, disukunkan huruf akhirnya menjadi naqish. Nah, seperti wasyawirhum. Wasyawirhum. Berkata syawaro yusyawiru. Syawaro yusyawiru. Nah, faul fi'linya yusyawiru. Berharokat. Berarti tinggal dihilangkan ya-nya, disukunkan huruf akhirnya, kemudian syawir. Itu tambahan dari Ustadz. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman? Sa'ada yusa'idu sa'id. Betul, Hekal. Baik, yang baru masuk siapa tadi yang belum Ustadz absen? Abiyu. Oh, Ibrahim Kamaluddin izin. Oh ya. Gentar ada gentar.